Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan membahas terkait dengan fenomenologi. Saya akan memperkenalkan saya dengan anggota kelompok saya. Saya Muhammad Nurholis Majid dan Ziyad Mas Akbar, Ulul Azmi Sabda Sukmawang Sasaki. Fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Yakni sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan, akuisi, pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu phainoi, yang berarti menampak, dan phenomenon merupakan pada yang nampak, dan istilah fenomenologi ini diperkenalkan oleh Johan Herix. Nah, meskipun demikian, pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Jika dikaji lagi, fenomenologi itu berasal dari phenomenon yang berarti realitas yang nampak. Fenomenologi ini berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Sabda Sukmawang Sasaki akan menjelaskan teori fenomenologi menurut para ahli. Salah satu ilmuwan sosial yang berkompeten dalam memberikan perhatian perkembangan fenomenologi adalah Alfred Sachs. Ia mengaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial. Selain Alfred, sebenarnya ilmuwan sosial yang memberikan perhatian terhadap perkembangan fenomenologi cukup banyak. Tetapi, Sachs adalah salah satu seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Selain itu, Alfred Sachs menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala atau fenomena dalam dunia sosial. Dengan kata lain, buah pemikiran Alfred Sachs merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia tingkat kolektif, yaitu masyarakat. Posisi pemikiran Alfred Sachs yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni dengan ilmu sosial menyebabkan buah pemikirannya mengandung konsep dari kedua belah pihak. Pihak pertama, fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang bernuansakan pemikiran metafisik dan transendental pada suatu sisi. Di sisi lain, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan objek kajian formal dari fenomenologi sosiologi. Saya Muhammad Ulul Azmi akan menyampaikan contoh fenomenologi. Fenomena yang dialami oleh kelompok individu tentunya begitu beragam. Saya akan paparkan sedikit contoh agar pembaca ada gambaran. Ambil contoh fenomena HIV atau AIDS. Penelitian kita fokuskan pada fenomena berupa perlakuan diskriminatif yang menjadi pengalaman hidup para penderita HIV. Fokus penelitian demikian bisa dilakukan dengan mengaplikasikan metode fenomenologi. Yang kedua, studi fenomenologis tentang fenomena perlakuan diskriminatif berusaha untuk mengungkap apa kesamaan pengalaman hidup yang dialami oleh para penderita HIV yang mendapat perlakuan diskriminatif dalam masyarakat serta bagaimana mereka mengalaminya. Data yang dikumpulkan dalam studi fenomenologis berupa data teks atau narasi deskriptif, bukan eksplanasi atau analisis. Nah, itulah penyampaian dari hasil kelompok kami dari kelompok 10 terkait dengan fenomenologi. Semoga bermanfaat.